Bapak Ibu, tahu nggak asal-usul sejarah bangsa Israel? Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai masalah Israel, pasti dalam benak pikiran kita Israel adalah Yahudi, ya. Nah, atau kita berbicara masalah Yahudi, pasti adalah Israel. Apakah itu benar? Ya, tentunya benar. Artinya bahwa Yahudi itu adalah salah satu dari suku bangsa Israel, ya. Nah, Yahudi itu merujuk dari asal kata dari Yehuda. Nah, Yehuda itu adalah anak dari Nabi Yakub. Nah, kita tidak lama-lama lagi, kita berbicara mengenai masalah asal-usul sejarahnya, ya. Dan dari mana bahasa Israel itu muncul, ya, atau sebutan Israel itu dari mana asal-usulnya. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah Israel, ya, Israel itu adalah sebuah sebutan nama yang berasal dari suku kata Yishra yang berarti berjuang atau bergumul, ya. Dan El itu kependekan dari kata Elohim, ya, yang artinya adalah Tuhan. Maka di dalam bahasa Ibrani bahwa Israel itu artinya adalah seseorang yang bergumul atau berjuang itu dengan Tuhan, ya. Tetapi ada juga yang mengartikan di luar bahasa Ibrani bahwa Israel itu ada yang mengatakan sebagai kekasih Allah. Kemudian ada juga yang mengatakan hamba Allah, ya. Ada juga yang mengatakan sebagai perjalanan menuju Allah dan sebagainya. Nah, kembali ke mengenai masalah sebutan Israel, ya. Israel ini adalah sebuah nama yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yakub, ya. Nah, jadi Nabi Yakub itu namanya bukan nama Yakub itu menjadi namanya dua, tidak. Jadi Yakub itu namanya diganti oleh Tuhan dengan nama Israel, ya. Nah, jadi jelas ya bahwa Israel ini adalah sebutan nama sebagai pengganti nama Nabi Yakub. Nah, siapakah Nabi Yakub itu? Ya, Nabi Yakub ini adalah cucunya Abraham, ya, atau Ibrahim, ya. Jadi Yakub ini, ya, keturunan dari atau cucunya Abraham. Abraham punya anak namanya Ishak, ya. Kemudian Ishak punya anak namanya Yakub. Jadi Yakub itu adalah cucunya Abraham atau Ibrahim, ya. Nah, kemudian Yakub itu mempunyai 12 orang putra, ya, dan satu putri dari 4 istri. Nah, ya. Jadi Yakub itu istrinya ada 4 dan dikaruniai 12 orang putra dan satu orang putri. Nah, siapa namanya? Ya, jadi yang pertama itu Yakub itu mempunyai nama istrinya itu yang pertama adalah namanya Lea. Dan Lea ini ya mempunyai anak itu namanya Dinah, ya, itu seorang perempuan. Kemudian Ruben, kemudian Simeon, kemudian Lewi, kemudian Yehuda. Nah, ini Yehuda yang merujuk yang menjadi suku bangsa Yahudi, ini Yehuda, ya. Kemudian Iskar dan Zebolon, ya. Itu dari istri yang bernama Lea. Nah, istri Yakub yang bernama Rahel, ya, itu melahirkan 2 orang putra, yaitu Yusuf dan Benyamin, ya. Nah, kemudian istri Yakub yang ketiga itu adalah namanya itu adalah Bilha. Nah, Bilha itu melahirkan 2 orang anak, yaitu yang pertama itu adalah dan yang kedua adalah Naftali, ya. Nah, selanjutnya Nabi Yakub atau Nabi Israel yang istri yang keempat itu namanya itu adalah Jilpa, ya. Jilpa ini mempunyai 2 orang anak. Yang pertama adalah Gad dan yang kedua adalah Aser, ya. Nah, kemudian dari 12 putra Nabi Yakub inilah sebagai cikal bakal suku bangsa Israel, ya. Nah, jadi singkat cerita, ya,
dari kedua belas suku bangsa, dari kedua belas anak Nabi Yakub ini, ya, uh, beranak pinak, ya, dan sampai membentuk sebuah negara, ya, sebuah negara yang meliputi wilayahnya itu adalah wilayah Palestina atau tanah yang dijanjikan, ya. Palestina, Yerusalem, kemudian tepi barat dan sekitarnya, ya. Dan ini sangat luas sekali wilayahnya itu. Nah, jadi pada awal mulanya, ya, pada awal mulanya dari keturunan atau anak cucu cicit Nabi Yakub ini membentuk sebuah negara dan dalam bentuk kerajaan. Jadi kerajaan pertama Israel, ya, itu didirikan sekitar abad 10-an, ya, dan pada saat itu dipimpin oleh Raja Daud. Yang dipimpin oleh Raja Saul, ya, Raja Saul. Nah, Raja Saul itu memimpin kerajaan Israel itu selama 40 tahun, atau tepatnya itu pada tahun 1051 sampai dengan 1011 sebelum Masehi. Nah, jadi negara Israel dalam bentuk kerajaan itu sudah ada di tahun 1051, ya, dan dipimpin raja yang bernama Saul, ya. Nah, itu untuk tahap pertama. Nanti selanjutnya dari Saul nanti turun lagi ke Daud, kemudian turun lagi ke Sulaiman dan seterusnya sampai dengan Perang Dunia ke-1, ya. Nah, jadi begitu, ya, mengenai masalah asal mulanya atau asal usul daripada suku bangsa Israel, ya, yang bisa saya sampaikan, dan mungkin nanti selanjutnya kita akan berbicara mengenai sampai dengan akhir Perang Dunia ke-1, ya. Nah, begitulah. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Dan atau mungkin Anda punya referensi-referensi lain yang terkait dengan mengenai masalah berdirinya bangsa Israel atau asal-usul bangsa Israel, ya silahkan tulis di kolom komen dan kita diskusikan nanti lebih lanjut. Terima kasih.